Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Indra Edu. Untuk kali ini saya akan membahas materi mata pelajaran PPKN kelas 12 SMA, MA, SMK sederajat bab 2. Ini adalah pertemuan kedua di bab 2, tentang subbabnya itu tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan tombol loncengnya biar ada pembaharuan materi dari saya, ada pemberitahuan kepada kalian. Adapun pembahasan dalam video ini, yang pertama adalah tentang peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Yang kedua adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pembahasan yang pertama tentang peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Perannya itu seperti apa? Anda atau kalian tentunya sering sekali bertemu dengan anggota kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam tentunya. Seperti apa contohnya? Itu seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangannya. Yang pertama adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara atau kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang selanjutnya, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, terus memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang selanjutnya adalah mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Terus yang selanjutnya adalah mengadakan penghentian penyidikan, terus menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Terus juga ada mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Selanjutnya, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik, pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Yang selanjutnya adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat
sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Terus juga pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Pembahasan yang kedua tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan. Yang pertama adalah dalam bidang pidana. Dalam bidang pidana, peran kejaksaan yaitu melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Sedangkan dalam bidang perdata dan tata usaha, yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan untuk atau dan atas nama negara atau pemerintahan. Sedangkan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang kedua pengamanan kebijakan penegakan hukum, yang ketiga pengawasan peredaran barang cetakan, yang keempat pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, yang kelima pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yang keempat, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dan memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada hakikatnya akan meresahkan masyarakat serta wibawa hukum dan hakim akan pudar. Nah, jenis lembaga peradilan dapat diklasifikasikan atau sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, jadi dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah hakim pada Mahkamah Agung yang disebut juga dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,
dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang ketiga adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan hakim konstitusi. Nah, setiap hakim melaksanakan tugas peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Nah, adapun advokat yaitu bertugas secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian mendesak, segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Nah, di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang ya. Nah, pada pembahasan yang kelima yaitu tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau singkatan dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas yang diantaranya adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain memiliki tugas, komisi ini memiliki beberapa kewenangan. Di antaranya yang pertama adalah mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemanan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut, diantaranya adalah kepastian hukum. Maksud dari kepastian hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua adalah keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan yang ketiga adalah akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang keempat adalah kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang terakhir adalah proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Boleh dibagikan ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.